Pernah nggak sih kalian ada di posisi yang serba salah antara milih cinta atau ngejar restu? Ini dilema klasik banget ya. Pertarungan abadi antara ngikutin kata hati sama mengharap persetujuan dari orang yang paling kita hormati, yaitu orang tua kita. Yuk kita bedah bareng-bareng dilema ini. Coba deh bayangin sejenak. Kamu udah yakin banget nih nemu the one, belahan jiwa yang selama ini kamu cari. Tapi tiba-tiba ada tembok besar di depan mata. Orang tuamu nggak setuju. Nah loh, apa yang bakal kamu pilih? Ini bukan sekedar pertanyaan iseng, tapi sebuah persimpangan hidup yang bakal kita telusuri hari ini. Jadi di satu sisi ada cinta, di sisi lain ada restu. Ini bukan pilihan biasa, ini tuh kayak bentrokan dua dunia. Sebuah dilema yang rasanya relevan banget, apalagi di Indonesia, di mana ada sebuah penelitian menarik yang coba memetakan gimana anak-anak muda zaman sekarang menghadapi situasi sulit ini. Nah, coba kita lihat perbandingannya di sini. Cinta itu kan suara hati ya, tentang kebebasan kita milih, tentang kebahagiaan personal kita. Tapi di sisi lain, restu itu suara keluarga, tentang harmoni, tradisi, dan ya menjaga nama baik. Dua-duanya punya nilai yang dalam, dan pas keduanya nggak sejalan, disitulah konfliknya dimulai. Nah, biar kita lebih paham lagi, kita bakal ngintip hasil sebuah studi yang ngobrol langsung sama mereka yang kejebak di tengah-tengah, para remaja di Indonesia. Pengalaman mereka ini ngasih kita jendela buat lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik pilihan-pilihan yang berat itu. Dan ternyata dari penelitian ini ada 3 jalur utama yang biasanya diambil waktu konflik ini memuncak. Ada yang berhasil nemuin harmoni, ada yang terpaksa milih berkorban, dan ada juga yang mutusin buat melawan. Yuk kita telusuri satu persatu. Oke, kita mulai dari skenario yang paling ideal ya, yang mungkin jadi impian semua orang. Jalan harmoni. Disinilah cinta dan restu bisa jalan beriringan. Jadi di kasus pertama ini, ada cerita seorang remaja yang hubungannya didukung penuh sama keluarga. Kuncinya apa? Ternyata keluarganya digambarkan sebagai keluarga yang demokratis dan berpikiran terbuka. Jadi apa sih rahasianya? Filosofi keluarganya. Buat orang tua ini tujuan utamanya itu kebahagiaan si anak, bukan maksa-maksa kehendak. Mereka ngasih kebebasan, tapi ada satu syarat penting, pilihan itu harus bikin bahagia. Nah, inilah fondasi dari harmoni itu. Terus, apa aja sih faktor-faktor yang bikin ini bisa terjadi? Studi ini nunjukin beberapa hal. Pola asuh yang mendukung, tapi tetap ngasih arahan, bukan diktator. Komunikasi yang selalu terbuka dan penuh empati. Dukungan emosional yang gak pernah putus. Dan yang paling penting, kepercayaan pada kedewasaan anak buat milih jalannya sendiri. Oke, dari skenario impian, sekarang kita pindah ke jalur yang, jujur aja lebih berat. Dan mungkin lebih banyak yang ngerasain. Jalan pengorbanan. Saat dimana cinta harus mengalah demi apa yang disebut keutuhan keluarga. Di sini ceritanya, ada seorang remaja yang udah cinta banget sama pasangannya. Tapi orang tuanya ngelihat dari sudut pandang yang beda. Mereka khawatir soal stabilitas finansial dan emosional pasangannya. Dua hal yang menurut mereka jadi pilar penting dalam pernikahan. Coba bayangin deh gimana beratnya posisi ini. Hati rasanya hancur, jelas, tapi secara logika, demi menjaga kedamaian di rumah, putus hubungan jadi satu-satunya pilihan yang masuk akal. Ini pengorbanan yang ninggalin luka batin yang dalam banget. Terus, kenapa ada yang sampai milih jalan ini? Jawabannya, karena tekanannya kuat banget. Ada otoritas orang tua yang rasanya nggak bisa dibantah, ada tuntutan budaya buat patuh, ada pandangan kalau stabilitas ekonomi itu di atas segalanya, dan yang paling berat, ada rasa takut yang luar biasa buat ngecewain orang tua. Dan yang terakhir, jalur ketiga, jalan perlawanan. Disinilah seorang individu memilih untuk memperjuangkan cintanya, meskipun itu artinya harus menentang harapan keluarga. Nah, di sini beda lagi ceritanya. Responden ketiga ini ngambil sikap yang tegas. Dia menolak pilihan orang tua dan kekeh sama pasangannya. Keyakinannya simpel, cinta sejati itu ditemukan, bukan diatur. Cinta itu harus lahir dari pengalaman pribadi. Kutipan ini, wah dalam banget ya. Ini kayak sebuah deklarasi kemerdekaan. Buat dia, pernikahan itu tanggung jawab atas kebahagiaan diri sendiri, bukan sekedar menuhin kewajiban ke keluarga. Apa sih yang jadi bahan bakar perlawanan ini? Pertama, identitas diri yang kuat. Kedua, prioritas pada hubungan emosional yang tulus. Ketiga, keberanian buat hadapin konflik. Dan yang terakhir, keyakinan mutlak bahwa kebahagiaan itu, ya,
tanggung jawab pribadi, titik. Oke, kita udah lihat 3 cerita, 3 jalur, 3 hasil yang beda banget. Jadi, apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari semua ini? Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget kan? Di jalan harmoni, orang tua mendukung, anak sejalan, hasilnya stabilitas emosional. Di jalan pengorbanan, orang tua nolak, anak nurut. Hasilnya keluarga sih harmonis, tapi ada kebahagiaan pribadi yang hilang. Dan terakhir, di jalan perlawanan, orang tua nolak, anak melawan. Hasilnya kemandirian, tapi risikonya konflik keluarga. 3 skenario, 3 harga yang harus dibayar. Jadi kesimpulan utamanya apa dong? Di tengah pergeseran nilai sekarang, restu itu memang masih penting sebagai simbol dukungan, tapi ada kesadaran baru yang muncul. Pada akhirnya, yang bakal ngejalanin hidup rumah tangga itu ya individu itu sendiri. Makanya keputusan final dan tanggung jawab atas kebahagiaan itu ada di tangan mereka. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan fundamental. Ketika 2 generasi, sepasang remaja dan orang tua, duduk bareng buat nentuin masa depan, suara siapa yang harusnya lebih berat? Kearifan kolektif keluarga yang sudah teruji waktu, atau kebenaran hati sang individu yang akan menjalaninya? Jawabannya nggak ada yang gampang. Dan mungkin justru disitulah inti dari perjalanan menjadi dewasa.